Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Bintang Munggaran. Saya mahasiswa KPI IPIKOM angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Langsung saja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait pendidikan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin di sini saya akan lebih condong kepada latar belakang apa yang mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan atau pesantren-pesantren atau secara umumnya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini. Lebih ke latar belakangnya. Jadi ada 5 poin yang ingin saya jelaskan di sini. Pertama terkait langsung saja. Pertama terkait munculnya banyak pembaharu seperti Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridho yang menginspirasi Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan untuk umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya Kyai Haji Ahmad Dahlan ini beliau menuntut ilmu di kota suci Mekah selama kurang lebih 5 tahun, yakni beliau berangkat ke kota suci Mekah itu pada usia 15 tahun, yakni berbarengan dengan pertama kalinya beliau melakukan ibadah haji pada usia 15 tahun dan beliau di sana di dalam kurun waktu 15 tahun dalam kurun waktu 5 tahun di kota suci, tinggal di kota suci Mekah itu beliau sambil menuntut ilmu kepada masyayikh yang ada di sana. Tentunya banyak sekali para masyayikh dan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di kota suci Mekah bersama salah satu teman beliau, yakni Kyai Haji Hashim Asy'ari, yang kita ketahui bahwasanya beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau berdua bersama-sama belajar di kota suci Mekah. Singkat cerita, setelah kurang lebih Kyai Haji Ahmad Dahlan ini belajar di kota suci Mekah kurang lebih 5 tahun, beliau memutuskan untuk pulang ke Nusantara atau ke Indonesia. Beliau melihat realita yang ada di Indonesia, yakni terkait pemahaman masyarakat terkait agama, lalu praktek-praktek agama yang sudah ada di masyarakat seperti apa. Beliau mendapati bahwasanya masyarakat Indonesia kebanyakan masih sangat awam terkait agama dan lebih masih cenderung kepada praktek-praktek perdukunan yang ada di Indonesia, masih lebih condong ke sana. Ya, terus lanjut ke poin 2, yakni terkait beliau mengkritisi atau mengkritik umat Islam yang selama ini menganut istilah gampangnya teologi pasrah, yakni menyerah atas realita dunia yang ada, yang mereka berada di sana, sehingga mereka menjadikan akhirat sebagai pelarian. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya seperti kita ketahui, ketika Kyai Haji Ahmad Dahlan itu pulang dari Mekah ke Indonesia, realita yang ada bahwasanya masyarakat Indonesia di
ini sedang dijajah oleh Hindia Belanda. Oleh sebab itu banyak sekali masyarakat yang sangat tertinggal dikarenakan adanya kolonialisasi, lalu kesenjangan di masyarakat, lalu kasta-kasta di masyarakat yang membuat masyarakat Indonesia ini semakin terpuruk atau semakin dikucilkan dan semakin tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Lalu poin yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga menilai kurangnya ilmu pengetahuan yang menjadikan yang menjadi penyebab kemunduran umat, sehingga tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini menjadi terabaikan. Ada kisah atau ada kisah yang pernah diceritakan di dalam buku-buku terkait Haji Ahmad Dahlan ini yang sangat mendetail, yakni terkait bahwasanya salah satu yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan pendidikan atau yayasan pendidikan yang bisa sampai saat ini kita rasakan, yakni beliau melihat bahwasanya ketika, contoh simpelnya seperti ini, ketika ada salah satu di antara masyarakat atau keluarga keluarga Indonesia ini yang sakit atau terjangkit suatu penyakit, maka pada masa itu masyarakat itu cenderung jika ada yang sakit mereka larinya itu nggak ke dokter, mereka langsung lari ke dukun. Oleh sebab itu berbeda dengan masyarakat Belanda. Jika mereka ada yang sakit atau terjangkit suatu virus atau penyakit, maka masyarakat Belanda ini mereka pasti larinya langsung ke dokter, karena itu lebih ilmiah, lebih masuk akal. Mereka diobati secara manusiawi dengan ilmu gitu. Dari kisah itu, dari kejadian yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat detail. Jadi ketika melihat realita yang di lapangan seperti itu, bahwasanya yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada saat awal-awal sebelum kemerdekaan itu, yakni tentunya adalah pendidikan. Dari sampel contoh orang yang sakit tadi itu sangat menggambarkan bahwasanya masyarakat Indonesia sangat terbelakang akan ilmu pengetahuan. Jadi jika ada yang sakit, mereka langsung larinya ke praktek-praktek pendukunan, tidak dengan diobati secara medis. Lalu poin keempat, yakni terkait umat Islam yang cenderung membenci Belanda secara berlebihan, sehingga menilai semua yang datang dari Belanda itu ditolak, dan yang datang dari Belanda itu produk-produk kafir disebutnya, atau tidak mau mereka masyarakat Indonesia pada saat itu menerima apa yang datang dari Belanda. Harusnya itu nggak seperti itu. Jadi yang datang dari Belanda itu meski nggak semua jelek, tentu ada sisi-sisi baiknya yang bisa diambil dan dimanfaatkan untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti salah satu latar belakang dari berdirinya pendidikan Muhammadiyah ini, yakni pada awal-awal mula Muhammadiyah ini didirikan, salah satu sistem pengajaran yang diadopsi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari
kolonial Belanda, yakni belajar menggunakan alat-alat atau peralatan seperti meja, kursi, papan tulis itu diterapkan oleh beliau. Beliau melihat dari pendidikan yang diterapkan oleh kolonial Belanda kepada masyarakat Belanda yang ada di sana. Beliau menilai bahwasanya pendidikan seperti itu lebih bisa membuat orang itu cepat pintar daripada pendidikan secara tradisional, yakni seperti mungkin belajarnya itu di tikar-tikar secara tradisional tanpa menggunakan papan tulis dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwasanya pendidikan tradisional seperti itu tidak kurang bisa membuat masyarakat itu cepat pintar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan merekrut tapi melihat, mencontoh dari pendidikan yang ada pada kolonial Belanda, tentunya terkait perlengkapan belajarnya seperti terasnya, lalu mejanya, kursinya dan lain-lain. Nah, sontak masyarakat pada masa itu, pada masyarakat awal-awal pendirian Muhammadiyah ini, mereka menolak bahwasanya belajar seperti pakai kursi, pakai meja, pakai papan tulis itu merupakan cara mengajarnya orang-orang kafir. Maka dari itu, dari kisah itu kita dapat menangkap bahwasanya tak mengapa. Jadi yang ditangkap oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni yang dibicarakan kepada masyarakat bahwasanya tak mengapa, yang penting yang kita ambil dari kolonial Belanda ini bukan masalah-masalah akidahnya atau masalah-masalah keagamaannya. Kalau masalah-masalah pendidikan secara umum, secara kayak pakai bangku, pakai kursi, pakai papan tulis, itu tentunya nggak mengapa, karena itu merupakan fasilitas atau pendorong kita untuk belajar dan bisa mencerna pelajaran lebih baik lagi. Lalu poin yang terakhir, yakni poin yang kelima, bahwasanya semua yang berasal dari barat atau dari Belanda pada saat itu perlu difilter dan diambil yang baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk perjuangan umat Islam di Indonesia khususnya. Nah, dari situ bahwasanya kita dapat menangkap bahwasanya apa yang datang dari Belanda itu tidak semuanya negatif, tentunya ada yang positif juga. Banyak yang positif juga yang dapat kita ambil dari kolonial Belanda itu, yakni salah satunya dari sistem pendidikan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan menilai bahwasanya ketertinggalan masyarakat Indonesia ini dalam pendidikan amat sangatlah perlu untuk segera dikejar, karena jika pendidikan tidak segera didirikan, maka otomatis masyarakat Indonesia ini akan terjajah terus sampai mungkin akan waktu yang sangat panjang untuk dijajah itu. Maka yang diperlukan itu adalah pendidikan, dan dapat kita rasakan sampai saat ini pendidikan yang ada, pendidikan Muhammadiyah khususnya yang telah berkibar di Nusantara ini amat sangat banyak dan amat sangat bermanfaat bagi perkembangan umat di Indonesia khususnya. Maka dari itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga
apa yang telah dikorbankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dapat menjadi amal baik beliau. Dan kita lihat bahwasanya pada saat ini banyak sekali amal-amal usaha Muhammadiyah yang sangat eh, sangat diperlukan oleh umat, seperti sekolah, rumah sakit, terus fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain. Itu sangat bermanfaat. Maka dari itu semoga apa yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini korbankan dapat menjadi amal kebajikan beliau. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.